undang gitu ya. Salah satu dokter spesialis di RS Wafa Husada. Beliau adalah Dr. Maimun Zulhaida Artamin, MK spesialis patologi klinik. Baik, sebelum kita mengundang Dr. Maimun, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, nantinya bisa langsung mengirimkan di kolom komentar. Nantinya akan langsung dijawab oleh Dr. Maimun. Dan seperti biasa kita telah mempersiapkan hadiah khusus spesial ya untuk para sahabat Wafa yang memiliki pertanyaan, bukan pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan dari kami nantinya di akhir acara. Baik, kita undang dulu Dr. Maimun. Sebentar. Kita proses mengirim undangan ke Dr. Maimun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter kabar hari ini? Bentar saya naikkan dulu. Oke, siap. Sudah? Sudah, terlihat jelas dokter. Suaranya juga jelas. Oke, baik, sebelumnya ngapunten dokter memakai masker karena sedang di rumah sakit nggih, Dok. Mohon izin. Suaranya kecil sekali, Mbak. Kecil sekali, sebentar. Baik. Tes. Apakah terdengar, dokter? Ya, sudah. Baik. Dokter, sebelumnya gimana kabar Dokter Maimun hari ini? Alhamdulillah, baik. Sehat nggak, Dok? Ya, alhamdulillah. Oke, senang sekali dokter. Dokter Maimun berkenan menyempatkan waktu untuk bersama kita hari ini live di RS Wafa Husada. Sebelumnya terima kasih nggih dokter sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Oke, baik. Dokter, untuk live kita hari ini yaitu berkaitan dengan jenis, ragam jenis begitu ya dokter, dan manfaat dari vaksin COVID-19. Banyak pertanyaan yang sudah masuk kemarin di direct message atau ya DM-nya akunnya Wafa Husada, dan sebelum itu boleh dijelaskan dokter, kira-kira vaksin COVID-19 itu seperti apa dan kenapa kita perlu tahu mengenai si vaksin COVID-19 ini dokter? Monggo dok. Ya, terima kasih. Kita mungkin dulu belajar apa itu sistem imun ya. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh adalah perangkat tubuh kita untuk yang dipersiapkan untuk kalau ada patogen atau benda asing yang masuk mengganggu ke dalam tubuh kita. Nah, itu adalah sistem imun. Nah, kalau kita terkena infeksi, maka tubuh kita akan punya bala tentara yang mungkin kita kayak bala tentara, ada senjata yang lengkap usiapkan ketika ada infeksi apapun, bisa infeksi virus, bakteri, jamur, parasit dan sebagainya. Nah, perangkat inilah sebenarnya nantinya yang akan dituju oleh vaksin supaya tubuh kita kalau terkena infeksi masih ingat. Jadi gini, ketika kita terinfeksi maka tubuh akan segera membentuk bala bantuan ya, termasuk membuat namanya antibodi. Ketika antibodi terbentuk, kemudian juga ada namanya sel memori. Jadi sel memori ini pada infeksi biasa seringkali tidak terbentuk sempurna, sehingga diciptakanlah vaksin. Jadi vaksin itu dibuat sifatnya menyerupai patogen yang asli supaya tubuh kita terstimulasi untuk membentuk bala bantuan, membentuk sel memori dan antibodi yang kuat ya, sebagai jalan nanti kalau kita terinfeksi lagi dengan virus yang sama, maka tubuh kita kan sudah ingat, jadi sudah siap tentaranya untuk menyerang atau mengeliminasi atau membersihkan patogen yang masuk. Jadi vaksin itu ada beberapa macam ya. Kalau mau menyerupai persis seperti patogen, misalnya virus ya, maka vaksin ini bisa juga adalah
virus aslinya yang disuntikkan itu satu. Virus aslinya, loh nanti enggak bahaya dok, enggak. Virusnya inaktivasi atau dimatikan, atau bisa juga dilemahkan. Yang kedua, kalau yang teknologi yang lebih baru, ternyata ditemukan, oh tidak perlu harus vaksinnya, harus virusnya utuh yang dimasukkan, tapi kita bisa mengambil bagian dari virus yang yang sudah diketahui bisa menstimulasi atau merangsang sistem imun kita supaya bekerja ketika ada infeksi. Jadi di bagian virus ada beberapa macam. Ada protein di permukaannya atau di dalam sel, di dalam virusnya. Ada juga yang ada namanya materi genetik juga bisa. Jadi ada 3 virus yang asli, virus utuh aslinya virus tetapi sudah dimatikan atau dilemahkan. Yang kedua adalah bagian dari virus berupa protein antigenik. Jadi antigenik adalah protein yang bisa menstimulasi antibodi, gitu ya. Supaya antibodi diproduksi itu namanya antigen. Virus punya antigen. Kemudian yang ketiga adalah materi genetik. Jadi gennya virus. Gen itu adalah protein apa ya istilahnya gen ya yang membuat kita rambutnya hitam, membuat kita itu gen ya. Virus itu juga punya sifat yang muncul, termasuk virus bagaimana dia menginfeksi, bagaimana itu adalah karena adanya gen. Gennya itu ada RNA, ada DNA. Nah, untuk vaksin SARS-CoV-2 ini ada 3 tadi. Nah, begitu. Mungkin ada lagi yang penjelasannya? Iya, berarti ada 3 jenis. Ya. Gimana, dokter? Jadi jenis virus tadi, jenis vaksin ada 3 tadi ya. Iya, ada 3 ya, dokter ya. Vaksin yang dimatikan, virus yang dimatikan, virus SARS-CoV-2 atau virus penyebab corona ini ya, COVID ini. Kemudian saya langsung bicara ke vaksinnya COVID-19 ya. Jadi tadi 1, langsung spesifik. Jadi virus yang sudah dimatikan. Yang kedua adalah proteinnya, ya proteinnya biasanya proteinnya ada di membran, bisa di dalam ya. Protein yang diproduksi oleh si virusnya sendiri yang bersifat antigenik atau bisa menstimulasi antibodi. Yang ketiga adalah materi genetiknya, di mana pada SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID-19 ini adalah yang digunakan adalah untuk vaksinnya adalah materi genetik yang namanya RNA. RNA apa itu memang agak sulit menjelaskan karena harus pakai gambar. Jadi terima aja RNA materi genetik gitu ya. Jadi 3 itu teknologinya dan semuanya tidak akan menyebabkan kita sakit COVID-19. Tetapi vaksin yang 3 tadi itu adalah bisa salah satu ya. Itu adalah hanya untuk supaya tubuh kita bala tentaranya siap, antibodinya juga jumlahnya cukup siap, memori selnya juga kuat, supaya nanti kalau ada virus SARS-CoV-2 yang masuk ke lewat hidung, ke lewat mulut dan sebagainya, lewat mukosa, itu sudah siap. Nah, itu jadi gitu ya, jadi aman ya, jadi aman, tidak aman. Bukan ya. Itu sama vaksin itu sifatnya sama dengan obat gitu dokter atau berbeda nggih dok? Kan dengan untuk menangkal obat nggih. Oh beda. Kan nggih beda nggih dokter. Beda. Jadi jadi vaksin itu secara umum adalah bahan aktif dari virus atau virusnya atau patogen yang tujuannya preventif ya, untuk mencegah. Tetapi memang kalau bicara vaksin secara umum dengan teknologi yang baru bisa juga sebagai obat, tetapi itu adalah lain cerita, beda patogen. Tapi kalau khusus untuk yang COVID ini adalah hanya untuk pencegahan, jadi bukan obat, jadi pencegahan ya. Oke, baik. Ini masyarakat banyak yang bertanya dokter, kan mungkin dari jenis merek atau dan lain sebagainya itu banyak sekali. Nah, apakah ada perbedaan vaksin yang diberikan kepada masyarakat umum dan tenaga kesehatan dokter? Jadi sama semua. Jadi kebetulan yang ready saat ini adalah yang vaksin dari CureVac ya, jadi dari perusahaan Sinovac.
dari Cina. Ya, itu adalah yang saat ini memang masuk duluan ke negara kita. Jadi beberapa vaksin lain masih menyusul, belum, mungkin masih dalam perjalanan terhambat PSBB atau apa ya. Jadi mungkin masih Masih. dalam perjalanan, belum masuk semua. Bio Farma juga bahan materi, bahan bakunya juga sama dari PT Sinovac juga. Itu mereka membuat kemudian di apa ya di engineering di Indonesia itu sebenarnya jadi sama. Nakes atau warga masyarakat yang lain itu sama, hanya saja harus sabar. Jadi gantian. Jadi yang duluan adalah nakes karena yang garda terdepan berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Jadi supaya masyarakat sabar dulu. Jadi ada urutannya nanti gantian. Jadi makanya sambil nunggu ini tetap harus mentaati prokes ya gitu ya. Sambil nunggu vaksinnya dapat giliran ya. Dan semuanya gratis. Jadi semuanya gratis. Ya, itu ya dari pemerintah. Yang membedakan hanya sesi pemberian vaksinnya, nggih, dokter. Ya, jadi ya gantian tahapannya, bergantian dulu. Nggih, baik. Dokter, juga terbatas, langsung banyak ya. Nggih. Ya? Pemberian vaksinnya kan sudah berjalan, nggih, Dok. Itu apakah ada rentang penyuntikan? Mungkin ada berapa sesi, bukan sesi ya, pemberian vaksin yang umumnya diberikan tuh ada berapa kali, mungkin rentang pemberiannya seperti apa, dokter? Ya, kalau yang rata-rata vaksin itu yang diberikan itu dosisnya, volumenya, kalau dosis kita tidak bisa bicara dosis karena volume karena itu bentuk cair. Jadi cair itu kok nggak kelihatan, kok bening, ya memang nggak kelihatan karena materi virus itu atau protein atau virus itu kecil sekali, nggak bisa lihat dengan mata. Jadi kelihatan kok kayaknya air biasa, enggak, itu dalamnya ada vaksin, ada anunya ya, ada bahan baku vaksin. Nah itu rata-rata diberikan volumenya kecil, hanya setengah cc, ada macam-macam tergantung jenis vaksinnya, mereknya. Tetapi intinya adalah sedikit pemberiannya, volumenya tidak banyak sekali. Dan yang saat ini adalah diberikan di lengan ya, di lengan atas. Lengan. Ada di namanya muskular. Jadi seperti kalau kita suntik di bokong. Kalau ke dokter kan ada yang tak suntik di bokong ya, itu kan. Nah itu jadi langsung masuk ke ototnya. Jadi itu adalah pemberiannya. Kemudian diberikan tentunya dengan spet yang steril ya, sekali pakai. Jadi jangan khawatir, insya Allah aman. Dan semua diberikan satu botol itu semua diberikan. Nah, butuhnya memang vaksin itu pada prinsipnya kalau hanya dengan sekali itu kurang kuat. Nanti cepat habis antibodinya, kurang kuat. Jadi harus 2 kali, minimal 2 kali. Jadi kekebalan tubuh kita itu tidak bisa instan, ya. Jadi mesti harus bertahap juga, nggak bisa langsung enggak. Jadi bertahap. Dikasih stimulasi dosis pertama, habis itu nunggu 2 sampai 4 minggu, tergantung macam-macam ya. Ada yang 14 hari, ada yang diperbolehkan 28 hari, tergantung hasil penelitian pada saat vaksin ini di trial pada manusia, pada hewan, itu mesti ada perhitungannya kapan dia harus diberikan. Jadi yang untuk Sinovac ini adalah 2 minggu batasnya, 2 minggu jaraknya ya. Kalau misalnya, ternyata yang minggu kedua saya kok pas tanggal ini enggak bisa, itu masih bisa masih ada toleransi lah semingguan gitu ya. Tapi ya kalau bisa tepat segera sesuai dengan jadwal. Jadi jangan sampai harus diperhitungkan. Saya vaksin hari ini, nanti kira-kira 2 minggu lagi bisa apa enggak gitu. Jadi harus dari awal sudah harus di schedule supaya nanti ketika hari H itu bisa. Jangan sampai tertunda-tunda. Kecuali kok saya sakit, ternyata sakit lah, itu baru. Sehingga memang vaksin itu sebaiknya kita betul-betul siap. Sistem tubuh kita siap, harus siap, sehat, istirahat cukup, makanan bergizi, olahraga rutin, pokoknya harus betul sehat ya, 3M. Harus sehat supaya siap menerima vaksin, supaya nggak kaget tubuh kita. Sehingga
akan ini dengan kesiapan kita itu akan meminimalkan kemungkinan efek samping akibat pemberian vaksin. Jadi gitu. Sehingga kan berikutnya juga gitu. Selama masa nunggu yang kedua itu jangan terus luyuran kan enggak, jangan. Karena masih tubuh kita tuh tentaranya masih lagi bikin senjata. Jadi belum jadi senjatanya, masih sedang dirakit kan. Proses. Nah kalau kita keburu lepas masker, apalagi kumpul-kumpul terus, bisa itu nggak bener itu. Nanti kalau kena COVID, yang disalahkan vaksinnya, padahal dia yang nggak taat. Jadi sambil nunggu nggak boleh, kan ya gitu. Kemana-mana nggih, sesuai dengan protokol kesehatan tetap ya dok. Ya, dengan yang sudah dicanangkan di aturan internasional, nasional sudah, saya kira sudah sejak. Karena pandemi ini sudah lama sekali ya, saya kira mestinya sudah hafal ya prokesnya ya, jangan dilanggar. Ya. Dokter, ini kan masyarakat saat ini ada proses yang sedang menunggu giliran gitu ya dokter. Nah mereka juga bertanya-tanya, ini saya ini boleh nggak sih menerima atau ini sebenarnya saya tidak boleh nggak sih menerima vaksin COVID-19 ini? Nah yang boleh dan tidak boleh menerima vaksin COVID-19 itu yang seperti apa dokter? Ya, kalau untuk Sinovac ini karena memang yang Sinovac duluan ya. Kalau untuk yang dari ini namanya CoronaVac ya. Jadi Sinovac itu terkenal kan yang ngetop kan Sinovac ya namanya ya. Jadi Sinovac ini indikasinya atau siapa yang boleh diberikan adalah yang 18 tahun sampai 18 tahun ke atas. Jadi kalau awal-awal 18 sampai 59, 60 tahun ke atas masih belum boleh waktu awal-awal. Ternyata hasil dari trial klinik yang ketiga di Brasil ya, atau di Turki, kemudian di Indonesia juga, saudara, itu adalah ternyata boleh pada orang 60 tahun ke atas, tetapi itu pada syaratnya yang sehat ya, yang sehat. Jadi anak-anak belum boleh. Wanita hamil menyusui belum boleh karena hasil penelitiannya masih belum ada. Artinya belum ada hasil juga karena memang vaksin itu harusnya penelitiannya kan lama ya, sampai bertahun-tahun. Tapi karena ini pandemi mendesak sehingga dipilih-pilih. Artinya dipilih-pilih dulu untuk penelitiannya, subjeknya dipilih mana yang dipilih duluan. Sehingga kalau yang orangnya sehat, kemudian usianya 18 tahun ke atas, ya tidak punya infeksi, tidak sedang sakit, misalnya demam jangan dulu tunda kalau demam. Kemudian tensinya kalau awal-awal dibilang 140 ke bawah baru boleh, tetapi sekarang sudah ada boleh sampai 180, 110, tetapi asalkan terkontrol, obatnya rutin diminum. Kemudian juga tidak sedang menderita diabetes, tidak sedang sakit kanker yang aktif. Kalau pernah operasi kanker tapi sekarang sudah sehat nggak apa-apa ya. Terus tidak sedang atau tidak menderita penyakit autoimun. Autoimun adalah di mana kekebalan tubuh kita tuh menyerang diri kita sendiri. Kemudian tidak ada riwayat alergi berat ya, atau asma misalnya, asma berat itu pada saat itu lagi serangan ya nggak boleh. Jantung tuh, penyakit jantung juga ada juga dari Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia sudah ada. Dari Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam juga sudah ada syarat-syarat apa yang harus dipenuhi atau kriteria mana yang boleh, mana yang tidak. Jantung itu juga kalau selama ini stabil, obatnya rutin diminum tidak masalah. Tapi kalau lagi gagal jantung ya, misalnya kakinya bengkak, jantungnya tidak boleh. Jantungnya apa saja sedang serangan tuh pasti tidak boleh ya kan. Penyakit saraf yang juga sedang bergejala juga tidak boleh. Kanker darah juga tidak diperbolehkan. Jadi intinya adalah memang sebaiknya kita dalam kondisi fit ya, supaya sistem imun kita tidak tambah sakit. Sudah sakit ketambahan kan itu kan ini kan sebenarnya bahan asing ya. Itu kan bisa menstimulasi tubuh kita untuk menolak. Kalau kita sendiri tidak fit ya, penolakannya akan lebih berat, khawatir dengan berat penyakitnya. Jadi sementara harus bersabar. Nah, dalam masa menunggu ini alangkah baiknya kalau betul-betul lifestyle-nya diperhatikan sehingga diabetesnya terkontrol, tensinya terkontrol, asmanya juga terkontrol. Nah, nanti pada saat vaksin sudah siap gitu. Misalnya kayak diabetes itu ya, glukosanya mestinya baiknya normal atau ada pemeriksaan namanya HbA1c. Nah, itu di bawah ada itu. HbA1c
untuk melihat apakah orang ini selama 3 bulan terakhir taat apa enggak, minum obat terkontrol apa enggak, itu harus di bawah 7,5, itu yang baru boleh divaksin, gitu ya. Baik, itu adalah kategori-kategori yang sudah disebutkan Dokter Maimun. Terima kasih. Dan ini ada banyak pertanyaan, Dokter. Kita mulai membacakan pertanyaannya saja, nggih. Baik, dari yang pertama ada dinasti C. Jika memiliki riwayat penyakit asma, apakah boleh vaksin COVID-19, Dok? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, kalau asmanya tidak sering kambuh-kambuh, atau kemudian menghindari pencetus, saat ini asmanya tidak berat, ringan gitu ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Baik. Enggak apa-apa kalau dia ringan, ya jarang-jarang kambuh, tapi enggak berat kok sampai susuk sekali enggak apa-apa. Baik, diperbolehkan. Baik, Dokter. Selanjutnya dari @ninda.eroratri2, mengapa? Wah, ini ada nama lokasi bupati, Dokter. Kita rahasiakan saja, Dokter. Oke, mengapa Bupati A vaksin tanggal 14 Januari 2021, hari ke-7, yakni 21 Januari 2001 beliau positif COVID-19, Dok. Nah, ini seperti apa, Dok? Jadi ini kan vaksinnya masih baru vaksin pertama, dosis pertama, belum booster beliaunya. Tadi sudah sampaikan, antibodi itu kekebalan tubuh kita terbentuk optimal adalah pada mulai 2 minggu setelah dosis kedua atau booster sampai 5 minggu. Jadi antara 2 sampai 5 minggu baru sistem tubuh kita itu sudah terbentuk dengan optimal. Ketika masih seminggu dari pemberian pertama, berarti terus kemudian dia positif, berarti itu adalah sebelum vaksin dia sudah terkena. Ingat masa inkubasi COVID-19 kan 2 minggu. Virus itu kan nggak langsung masuk tubuh kita, kan nggak langsung infeksi ya. Dia masih berkembang biak dulu, masih masuk ke paru dulu, kemana dulu gitu kan, masih menstimulasi sistem kekebalan tubuh kita, itu 2 minggu kan, berarti dia hitungannya seminggu sebelum vaksin atau dalam masa sebelumnya bahkan atau di antara masa itu dia sudah positif sebenarnya, tapi karena tidak diperiksa atau jadi diperiksa pas negatif masih karena jumlahnya masih sedikit virusnya. Ketika seminggu kemudian dia muncullah dia gejala. Nah itu karena vaksinnya masih belum siap untuk dia melawan dari si virus yang sudah datang, sudah masuk, yang sudah belum masuk diberikan. Iya, begitu. Jadi jangan dituduh vaksinnya yang nggak manjur ya. Enggak. Karena memang ada kondisi sebelum pemberian vaksin itu ya. Iya, makanya. Baik, Dokter. Selanjutnya ada dari Ayu Kurnia Ramdhani. Apakah kalau vaksin itu dipastikan tidak terjangkit COVID-19, Dok? Wah, ini menjawab pertanyaan sebelumnya sebenarnya, ya, Dok. Yang nomor 3, Dokter. Jadi gini, nomor 3 itu sebenarnya kalau di Indonesia ya mungkin agak susah ya, kalau tiap orang harus di screening ya. Di screeningnya adalah tidak PCR, bukan PCR screeningnya. Sebenarnya kalau kita ingin tahu yakin ya bahwa saya itu saya pengen vaksin tapi saya ini positif enggak ya gitu kan. Ya kalau mau punya uang boleh. Dia misalnya gini, saya habis kontak, ya misalnya keluarga saya ada yang positif atau teman saya yang positif ya. Kemudian tapi saya pengen vaksin. Nah itu kalau misalnya dia tak vaksin aja enggak apa-apa. Kalau dia saat itu tidak bergejala, ketika dia di ini, tapi kalau misalnya ternyata memang kalau memang kita memang merasa tertular ya, seperti memang PCR dulu. Tetapi kan nggak tiap orang mampu ya, mahal ya, 800 sampai 900 kan ya, mahal. Dan itu kalau antibodi pun juga belum tentu positif, antigen pun juga belum tentu positif karena masih kalau nggak bergejala. Jadi kalau misalnya ternyata tidak tahu misalnya ya, di anamnesa enggak apa-apa, di wawancara maksudnya ya, wawancara enggak apa-apa, kemudian di pemeriksaan fisik enggak apa-apa, sehat, kemudian tensi jantung bagus, kemudian ternyata terus divaksin, ternyata seminggu kemudian atau kayak kasus tadi kan, ternyata 3 hari apa bukan itu kok demam kok saya bergejala positif, enggak apa-apa, jadi tidak apa-apa, tidak apa-apa kalau yang fase 2 belum masuk enggak apa-apa, artinya tidak dilanjutkan yang dosis kedua.
Oke. Enggak usah, karena kan dia sudah kandung sakit kan, sudah sakit nanti dirawat dulu kan kalau dia bergejala dan sebagainya ya, itu dulu. Oke. Baik. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita nggak Demikian. tahu, nggak Nggak tahu ya dok ya, karena mungkin apa-apa. nggak taunya karena tidak ada gejalanya dokter. Ya, itu banyak soalnya. Iya dokter, sering terjadi sepertinya. Baik, selanjutnya dokter ada dari ADN Safe and Way. Dok, jika tidak ikut vaksin kedua bagaimana? Mungkin ini belum jelas kenapa alasannya, ini belum tahu juga dokter. Ya, Tapi monggo jadi dokter, pendapat dokter ya, seperti apa? tadi seperti saya sampaikan, kalau cuma dosis pertama saja atau dosis satu kali toh itu enggak optimal. Jadi sistem kekebalan tubuhnya kemungkinan dia antibodinya masih sangat sedikit sehingga dia tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan terkena COVID-19. Dua kali aja nggak menjamin 100% kita aman karena ini memang masih bagaimanapun ini kan penyakit baru ya, vaksin baru. Jadi kita tetap ini ikhtiar. Kita kok nggak ada jaminan, memang nggak ada jaminan karena memang kita tuh kan di dunia itu kan ya siapa sih yang menjamin 100% nggak ada kan ya, hanya tapi ini adalah ikhtiar yang terbaik untuk saat ini bahwa vaksin ya memang ikhtiarnya adalah yang lengkap sekalian 2 kali gitu ya. Kalau misalnya ternyata atau lupa atau gimana ya sebaiknya ya tetap kalau masih dalam rentang waktu 28 hari dari yang vaksin pertama itu masih bisa ikut yang kedua. Jadi jangan, kalau cuma satu jangan. Karena atau mulai kapok. Aduh, gara-gara yang pertama saya demam. Jangan, sayang ya. Dilanjutkan, harus dilanjutkan ya dokter. Harus. Baik. Oke, mengingatkan kembali untuk sahabat Wafa yang memiliki pertanyaan bisa langsung dikirimkan saja di kolom komentar dan kita ingatkan akan ada hadiah khusus untuk peserta yang aktif nantinya menjawab live kita hari ini nanti ya di akhir sesi. Namun ini ada pertanyaan yang masuk dari Asep Fadli. Kalau yang sudah pernah terinfeksi sebenarnya boleh vaksin tidak dokter? Boleh. Jadi gini, di awal-awal aturan dari pemerintah nggak boleh. Kemudian bukan nggak boleh, tetapi sabar dulu. Jadi bukan prioritas utama karena pada orang yang sudah terinfeksi itu adalah dia sudah punya kekebalan tubuh yang cukup. Paling enggak 3 bulan dia punya stok. Karena tahu ya, nggak mesti. Karena ada yang tidak bergejala, antibodinya rendah sekali. Ada yang nggak berbentuk antibodi juga ada. Karena biasanya virusnya cuma numpang mampir doang, nggak nginep gitu loh ya, nggak merusak. Sehingga itu bisa seperti itu. Atau ada juga yang sampai 8 bulan, ada sampai setahun tuh masih tinggi antibodinya. Jadi nggak perlu, sehingga tidak menjadi prioritas. Jadi kemudian ada lagi keluar aturan baru bahwa boleh saat ini penyintas atau mantan penderita COVID-19 diinfeksi tapi setelah 3 bulan, ya karena 3 bulan itu dianggap, ya setelah 3 bulan dari dia penyembuhan. Penyembuhan. Jadi karena diperkirakan rata-rata 3 bulan itu. Tapi kalau misalnya saya itu sebulan ini saya tidak bergejala, saya tak cek antibodi oh ternyata antibodi saya kok negatif, baru sebulan, boleh nggak? Boleh, nanti kan bisa menunjukkan. Nah, Wafa punya ya, Wafa punya ada pemeriksaan antibodi anti RBD atau anti S SARS-CoV-2 pakai Alexis ya. Jadi itu adalah yang baru ini. Yang baru ini yang terbaru ya dokter, yang terbaru. Ya, kalau sebelumnya kan ECLIA itu kan pakai angka COI ya, itu bukan masih kualitatif, ini kuantitatif. Jadi bisa melihat antibodi kita itu cukup protektif apa enggak, ya itu bisa. Nah, bisa diperiksa di Wafa saja. Harganya nggak mahal ya, di bawah 200 ya. Baik dokter, lengkap sekali informasinya. Ya. Oke, baik. Jadi untuk Mas Asep, ini sudah terjawab pertanyaannya ya. Baik, selanjutnya dokter ada pertanyaan dari Galuh Angga Dewi. Efek setelah vaksin jadi ngantukan dok dan gampang lapar. Kenapa dok? Waduh, ini pertanyaannya ada.
Ya, itu ya mungkin karena Emang ada seperti itu? vaksin. Seperti itu Kalau dampaknya? lapar memang banyak. Saya juga ini juga teman-teman juga sempat jadi mungkin gini, lapar dan ngantuk itu mungkin dua hal yang berbeda ya. Kalau Nggih. lapar kemungkinan kita memang asupannya pada saat sebelum vaksin kurang, sehingga energinya ketika kita divaksin itu ya, ketika masuk ke tubuh kita, sel-sel tentara kita, sel-sel imun sistem kembali ke tubuh itu butuh banyak energi untuk bergerak, segera mempersiapkan diri, persenjatai, buat latihan, buat memperbanyak jumlah yang orang yang tentara yang terlatih, buat bikin senjata, buat bikin macam-macam, kan butuh energi. Nah kalau dari awal energi kita itu udah kurang atau susu tapi malam tidurnya begadang gitu ya, energinya habis untuk itu sehingga lapar dan lemes. Jadi itu ya. Itu yang Sisi tubuh menyebabkan kita butuh energi untuk bekerja. Oke, baik. Sedangkan energi itu didapatkan dari makanan yang kita konsumsi, nutrisi, Asupan makanan, nutrisi. minuman, Oke, ya. baik. Itu mungkin salah satu penyebabnya, ya, Dok. Baik. Ya, Selanjutnya betul. dari Rismila 97 untuk mahasiswa kesehatan, dokter, itu termasuk di golongan nakes atau masyarakat umum, Dok? Kalau dokter muda yang lagi magang di rumah sakit atau nakes, mahasiswa pelajar mahasiswa yang lagi magang praktek di rumah sakit atau di paskes ya dimasukkan Termasuk tenaga kesehatan. ya, masuk tahap pertama. Oke. Baik, sudah terjawab, nggih. Selanjutnya dokter dari Gitas W93. Apakah vaksin COVID-19 aman untuk penderita komplikasi jantung, diabetes dan batu ginjal, Dok? Tadi udah dijawab ya? Enggak. Oke, benar. Belum boleh ya. Belum boleh. Jantung, diabetes, wah, jangan dulu ya. Baik, menunggu dengan sabar, ya, Dok. Iya. Menunggu dengan sabar. Baik, selanjutnya ada dari Zatu Kartika. Ini kalau pernah terkonfirmasi COVID-19, apakah boleh divaksin, dokter? Alasannya kenapa? Tadi sudah sempat disinggung juga, ya, dokter. Bisa jadi memang secara teori yang penyintas COVID itu memang infeksi alamiah itu tidak sekuat kalau vaksin, tidak sekuat menstimulasi sistem imun kalau dibandingkan vaksin. Jadi dianggap bahwa kalau infeksi natural atau alamiah itu kurang kuat, sehingga tetap perlu vaksin, tetapi ada syaratnya. Tadi sudah sampaikan ya, kemudian 3 bulan, ya antibodinya rendah dan sebagainya. Ada syaratnya tadi ya. Jadi sabar dulu ya. Sabar. Oke, dokter, ini ada pertanyaan, namun berbeda dengan tema kita hari ini. Dokter, bedanya pemeriksaan ECLIA rapid sama antigen, dokter. Mungkin dokter bisa membantu dari Yusfida_Kusumawati. Jadi tadi ini pertanyaan, saya koreksi pertanyaannya ya. Rapid sama ECLIA itu tidak sama. Rapid itu yang pakai strip, yang metode cepat. Kalau ECLIA itu adalah metode pemeriksaan serologi instrumen base di laboratorium. Jadi ada alatnya besar untuk memeriksa itu. Jadi kalau rapid kan rapid itu bisa antigen, bisa antibodi ya. Kalau rapid antibodi berarti kan memeriksa antibodi di darah kita, bisa pakai darah kapiler, darah apapun, boleh serum, plasma boleh. Kalau rapid antigen, karena pada SARS-CoV-2 ini antigennya keluyuran di darah itu cuma sebentar, cuma mampir, sehingga diperiksanya tidak pakai darah, tapi pakai tempat dia masuk pertama kali, yaitu mukosa. Mukosa itu mulut kita, jadi dari dinding belakang tenggorokan, kerongkongan, dari mukosa hidung, dari saliva juga bisa atau ludah, tetapi tidak sebagus, tidak sevalid kalau kita menggunakan swab di faring ya, tenggorokan ya, tenggorokan atau di hidung, di mukosa hidung. Itu adalah antigen. Kalau ECLIA itu adalah pemeriksaan imunoserologi atau pemeriksaan yang didasarkan pada reaksi antigen antibodi, bisa meriksa antigen, bisa antibodi. Tetapi pada SARS-CoV-2 ini ECLIA hanya di darah hanya saat ini diperuntukkan untuk memeriksa antibodi. Bisa kualitatif,
bisa kuantitatif, tapi jenis antibodinya tidak sama dengan rapid yang diperiksa. Bisa sama, bisa nggak sama. Karena antibodi, karena antigennya virus itu ada 4, ada E, ada M, ada N, ada S nama antigennya. Sehingga antibodinya juga beda-beda. Jadi pada Eclia bisa ada macam-macam, antibodinya macam-macam yang diperiksa. Jadi itu secara metode. Kemudian kalau untuk yang lain, untuk tujuannya beda ya. Apa diteruskan apa soalnya panjang ya. Banyaknya masih banyak pertanyaannya ya. Kalau antigen bisa untuk diagnostik, tetapi dia pendek masanya. Cuma biasanya kalau nggak bergejala negatif ya, hanya 7 hari dia di dalam mukosa kita. Kalau antibodi bisa menunjang diagnostik, tetapi bukan yang utama. Dia membantu untuk menunjukkan bahwa kita tuh pernah terinfeksi ya oleh virus ya, oleh virus SARS-CoV-2 gitu aja. Bantu screening ya. Oke, baik. Dokter, demikian pertanyaan seputar per-Eclia, rapid dan juga antigen. Nah, ini kembali lagi dokter ke topik pertama kita. Ada pertanyaan dari Dokter Alam Ulia. Dokter, Assalamualaikum Dokter Maimun. Semoga sehat selalu, izin dokter. Oke. Apabila menjelang vaksin tidak sengaja kontak dengan pasien confirm, sebaiknya menunda atau bagaimana dokter? Nanti biasanya akan di screening, iya sebaiknya memang menunda dulu. Khawatir nanti kalau ternyata efeknya nanti vaksinnya juga di samping nanti itu efek sampingnya akan muncul lebih berat, bisa juga khawatir juga menjadi stigma buruk bahwa vaksin itu menyebabkan COVID-19. Padahal sebenarnya itu karena dia sudah kena duluan ya. Khawatirnya pada saat vaksin dia lagi demam dan sebagainya. Pada saat dia kena kontak dia nggak apa-apa, begitu pas kedatang dulu kok saya demam, itu nanti akan di screening kena kok. Untuk di screening ternyata kontak, langsung disuruh kembali isolasi dulu. Biasanya periksa pemeriksaan yang sesuai dengan pedoman untuk COVID-19. Biasanya gitu. Jadi kan akan diwawancarai kan pada saat masuk mau ke tempatnya vaksin ya, ke vaskesnya ya. Oke. Jadi mungkin teman-teman banyak yang belum tahu dokter ketika akan melaksanakan vaksin itu ada screening kesehatan terlebih dahulu nggih, Dok? Ya. Jadi nanti ada tanya jawab dengan pasien ya. Vaksinatornya ya. Vaksinatornya. Oke, baik. Demikian. Selanjutnya dokter ada dari Nurul. Dokter, salut sama dokter, enak banget menjelasinnya, mudah dipahami dokter dari Nurul. Dan ini ada dari Tiba Dina, salam hormat sama Dokter Maimun. Iya, Tiba murid saya, Dokter Tiba. TNI di rumah sakit. Halo, assalamualaikum. Di rumah sakit. Salam sehat. Baik. Salam sehat selalu Dokter Tiba dimanapun berada, nggih Dok. Selanjutnya Dokter ada Eni Wikasanti, dokter. Apakah ada batasan umur untuk melakukan vaksin, dokter? Nah, ini tadi sedikit ini ya, dokter. Ya, tadi mungkin terlambat ya. Saya patut menjelaskan pertama, untuk saat ini anak-anak masih belum. Anak-anak itu adalah mulai dari 0 sampai usia 17 sekian. Pokoknya di bawah 18 tahun itu masih belum boleh karena saat ini memang penelitian vaksin trialnya belum ditujukan ke subjek anak. Itu satu pertama. Yang kedua, anak-anak sangat jarang kena COVID-19. Mereka memang sistemnya lebih bagus untuk menawan SARS-CoV ini dibanding orang dewasa. Ya, kemudian juga mereka punya ya Tuhan itu sudah menciptakan spesial untuk mereka ya, supaya mereka tetap bisa generasi muda karena bisa jadi yang enggak jarang kena. Itu yang kedua. Jadi kita tunggu saja, barangkali nanti ketika saatnya masyarakat sudah bisa vaksin, hasil penelitian pada anak-anak sudah ada. Jadi tunggu dulu ya. Kemudian untuk yang di atas 60 sudah boleh sekarang. Tapi ada syaratnya. Syaratnya nanti ketika kami hampir sama dengan syarat untuk yang dewasa. Harus sehat dan sebagainya. Ada screeningnya nanti untuk orang tua, ada screening lagi. Ya, karena tidak semua orang tua boleh ya. Boleh nggak dokter? Baik, ini pertanyaannya sudah banyak terjawab dokter, dan monggo dari teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung dikirimkan saja pertanyaannya sembari nanti bisa langsung dijawab oleh Dokter Maimun. Dokter, ini sembari menunggu pertanyaan masuk juga, kan ini ya dok ya, di Wafa ini kan pemeriksaan labnya banyak sekali ya dokter ya. Mungkin yang terbaru saat ini apa saja dokter yang bisa mungkin mendukung yang ya inilah yang perlu orang tahu. Sekarang sesinya promosi Wafa ya.
Baik. Enggak. Jadi Seperti patut apa, Dok? diumumkan. Wafa itu sekarang luar biasa. Perkembangannya luar biasa ya. Keren loh, Wafa itu Enggak. sekarang punya. PCR juga punya, tapi itu bukan bagian saya kalau PCR-nya. Juga Enggak. punya ada namanya interleukin 6. Nah, apa itu? Kemudian ada D-dimer yang lagi tren itu dua itu ya. Ada procalcitonin, kemudian ada IPF. Nah, apakah saya jelaskan satu-satu ya? Ya, Enggak. boleh ya. Sedikit saja ringkas Oke. enggak apa-apa, Dokter, ringkas saja enggak. Jelas ya. Jadi ada 4 parameter yang terbaru di Wafa. Sebenarnya sudah agak lama. Cuman memang ini kebetulan memang masih sedang promo, ada banyak nggak tahu soalnya. Jadi pertama adalah tidak terkait dengan COVID-19, tapi sangat penting, yaitu namanya immature platelet fraction. Jadi ini adalah fraksi-fraksi trombosit. Trombosit itu keping darah. Fraksi-fraksi trombosit atau keping darah yang masih muda, yang ada darah tepi. Ini pemeriksaan ini bisa tidak ada di mesin yang sama ketika kita memeriksa darah lengkap. Kalau kita periksa darah lengkap, misalnya kita, ini kok ada bintik-bintik merah, saya kok takut berdarah. Silahkan periksa immature platelet fraction. Jadi sekalian periksa darah lengkap, karena di situ dia bisa pemeriksaan IPF ini bisa secara tidak langsung menggambarkan aktivitas pabrik dari keping darah kita di suntulan. Pabriknya bagus apa enggak? Pabrik keping darah di dalam suntulan bagus apa enggak? Ya. Yang kedua adalah pemeriksaan procalcitonin. Procalcitonin ini adalah memang umumnya dipakai untuk rawat inap ya. Tapi rawat jalan pun kalau misalnya merasa sakit, demam dan sebagainya, ini adalah marker yang spesifik untuk infeksi bakteri. Jadi kalau kita juga ada infeksi bakteri, satu itu ya, procalcitonin akan meningkat. Yang kedua, dia pemeriksaan ini bisa menjadi memandu seorang dokter kapan perlu diberikan antibiotik, ya, kapan tidak. Jadi dengan procalcitonin kalau meningkat procalcitonin karena dia sensitif sekali, 24 jam dia sudah meningkat. Kapan dikasih antibiotik? Yang kedua, dia bisa juga memonitor. Ketika antibiotiknya berhasil, maka procalcitonin akan turun. Ketika diperiksa serial, berulang, hari kedua, hari ketiga gitu ya. Ketika antibiotiknya ternyata gagal, maka procalcitonin akan meningkat, gak turun-turun. Jadi itu 2. Yang ketiga adalah pemeriksaan D-dimer. D-dimer itu banyak mungkin yang tidak tahu, ini adalah untuk COVID-19 ya. Untuk COVID-19 ini adalah pasien-pasien yang masuk rumah sakit, yang dari rumah sakit dengan COVID-19 ini punya risiko yang besar yang menyumbat pembuluh-pembuluh darah kecil kita di mana-mana. Bisa dibayangkan kalau menyumbat paru-paru kita jadinya sulit bernafas, menyumbat ke kaki kita jadinya mati ya, nggak bisa jaringannya mati, menyumbat di otak jadi stroke misalnya, menyumbat di jantung jadi serangan jantung. Jadi untuk mengetahui ada nggak sih sumbatan di tubuh kita itu pakai D-dimer, terutama yang di rumah sakit ya, yang kalau di rawat jalan. Rawat jalan mungkin jarang ya. Yang terakhir adalah pemeriksaan interleukin 6. Ini yang paling update, Wafa luar biasa. Permintaan saya untuk ada interleukin 6 di ACC ya, luar biasa. Rumah sakit lain yang tipe sama aja kalah belum punya. Ya, jadi interleukin seperti apa, Dok? Ini, Dok? IL6, Dok. Interleukin 6 itu adalah termasuk jenis sitokin. Ya. Sitokin itu adalah protein yang menjadi sarana komunikasi antar sel. Salah satunya adalah interleukin 6. Interleukin 6 ini akan meningkat ketika tubuh kita ada radang. Radang sebab apapun interleukin 6 akan meningkat. Kanker juga bisa meningkat. Orang hamil juga, kalau orang hamil tidak apa-apa. Memang normal bisa meningkat pada orang hamil. Pada orang perokok itu juga lebih tinggi daripada orang normal. Jadi kalau tinggi malah berbahaya. Ya kan, karena dia bersifat bisa merusak jaringan kalau berlebihan. Jadi tidak boleh. Jadi interleukin 6 ini dipakai pada COVID-19 untuk memandu dokter apakah pasien ini jatuh ke dalam kondisi yang semakin berat, perlu ventilator, masuk ICU, itu pakai interleukin 6. Ya, kalau kok meningkat terus sampai 80, sampai 40, 50, hati-hati. Pasien ini sudah berat ini, harus segera dipersiapkan terapi yang lebih intens lagi. Jadi itu mungkin saya kira itu
Oke, Ya, baik. pemeriksaan Jadi yang ada darurat. tadi ada ini ya dokter ya, ada procalcitonin, ada dedimer, ada interleukin 6 dan yang tadi Ada pertama IPF. ada IPF, Ya, enggak, IPF. IPF. Ya, Ya, baik. Dokter, ini sepertinya sebelum ada pertanyaan lagi, jadi langsung saja kita masuk ke ada sesi ini dokter, tanya dan jawab. Jadi nanti kita akan memberikan 3 hadiah untuk sahabat Wafa yang bisa menjawab pertanyaan dari kita. Mungkin dokter punya pertanyaan dokter yang simpel saja, yang sejak awal kita paparkan, boleh monggo? Atau mungkin mulai dari saya dokter ya. Oke. Anu enggak, kalau misalnya sering baca, kalau medsos ya, sering baca. Apa aja merek ya, sebutkan 4 merek ya, vaksin yang akan beredar di Indonesia. Mau 4 atau 5 Mbak Salis, terserah. Oh, waduh, Ya, berapa ya 7. dokter ya? 7 sebenarnya. Di Indonesia ada 7, adanya yang masih riset. Sebenarnya ada 7. Jangan saya sebutkan 4 aja ya. 4 merek vaksin yang beredar di Indonesia, yang akan ya. Oke, baik. Monggo dari sahabat Wafa bisa langsung mengirimkan jawabannya di kolom komentar. Monggo, 4 jenis vaksin COVID-19 yang akan beredar di Indonesia. Apakah ada? Jika tidak, kita siapkan pertanyaan kedua dulu dokter sembari menunggu teman-teman yang mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Ini dok, mungkin tadi kan terakhir sekali ini sudah disebutkan 4 pemeriksaan laboratorium terbaru di RS Wafa Husada. Mungkin bisa disebutkan 2 saja ya dokter dari 4 pemeriksaan laboratorium. Monggo. 4 tadi sama kegunaan enggak? Oh, Susah ya? enggak susah dokter. Enggak, namanya saja. 3 dari motor, 2 dari motor, terserah moderator saya. Oke, baik. 2 saja dokter, 2 saja. Baik, ini tadi yang pertama 4 nama vaksin yang beredar di Indonesia. Terus yang kedua adalah 2 nama alat pemeriksaan lab di RS Wafa Husada. Ini Baru. ada dari Pfizer dari Dokter Alam ini dokter. Ini murid saya ini, Dokter Jessica ini. Dokter Jessica, 2 Desember ya. Ini yang bisa jawab pasti. Oke, baik. Ini berarti benar ya dokter ya jawabannya untuk dokter Jessica, benar jawabannya nggih? Untuk mereka. Bagaimana? Nah, ini juga bagus ini. Nurul ini siapa? Dokter bukan ya? Wah, betul ada 4 itu betul itu. Oh, jawabannya salam sayang dan rindu. Jessica, Dokter Irin, Dokter Tiba. Enggak baik. Untuk pemenangnya ada Dokter Jessica, ada Nurul, nggih. Benar nggih jawabannya, dokter? Baik. Ada pertanyaan terakhir. Moderna, AstraZeneca, sudah betul ya. Pertanyaan terakhir, dokter. Kira-kira ini berapa kali ya mungkin ya dokter? Berapa kali vaksin diberikan COVID-19? Berapa kali vaksin COVID-19 ini diberikan? Gampang sekali ini. Gampang-gampangan ya dok. Oh, jenisnya aja. Jenis kalau tadi kan mereknya. Sekarang jenis vaksin berdasarkan jenisnya atau bahan bakunya. Bahan baku. Ada 3 tadi ya dok ya. 2 bahan. Tadi kan harusnya kan bahan bakunya ada 4 sebenarnya banyak, tapi enggak, saya tadi menyebutkannya cuma 3, jadi 2 bahan baku. Ya. Oke. Tadi dokter Maimun sudah menyebutkan 3 bahan baku di awal sekali. Nah, ini sahabat Wafa bisa menjawab 2 saja bahan bakunya untuk vaksin COVID-19 ini. Monggo. Tadi harusnya 4, saya 1 kurang. Ya apa-apa, tadi 2 aja. 2 bahan baku vaksin COVID-19. Tadi di awal-awal sekali itu sudah disinggung jadi, oleh pertanyaan batal ya, kemudahan, terlalu mudah. Enggak, baik. Terlalu mudah, jadi kita mengganti pertanyaan yang selanjutnya, yaitu tadi menyebutkan 2 bahan baku untuk vaksin COVID-19. Monggo. Sama 2 jenis vaksin berdasarkan bahan bakunya dari apa, engineeringnya ya dari apa. Dalam isinya itu ya dokter ya. Nah, gampang kan tadi kan?
Iya, ini kalau ini siapa namanya Mbak Lahda underscore ini sudah terjawab pertanyaannya nggak ya untuk jenis Itu merek gitu ya. dari Nah, ya itu dokter mereknya. Irin itu. Oh, ini mahasiswa saya yang pointer ini, bimbingan saya yang pointer ini, mantan Baik, dokter Irin. Pinter masak Dokter juga. Irin. Oke, baik. Dokter Irin, monggo dokter jawabannya apakah benar? Itu sudah betul, itu dokter Irin. Tapi benar, dokter Irin soalnya. Baik, Dokter Irin, benar nggak jawabannya? Nanti kita akan mendm untuk hadiahnya. Sudah terjawab dokter 3 pertanyaan. Ya. Pesertanya dokter-dokter semua ini. Baik. Dokter Maimun, demikian live kita hari ini. Terima kasih untuk sahabat Wafa yang sudah mengikuti live kita dari awal sampai akhir. Seru sekali. Jujur saya senang sekali untuk live hari ini, dokter. Semoga nanti bisa memberikan manfaat untuk para sahabat Wafa, menambah ilmu baru, terutama seputar tentang pervaksinan ya, dokter. Siap untuk mempersiapkan diri menerima vaksin bagi masyarakat juga, ya dok. Sehat selalu untuk Dokter Maimun dan keluarga di rumah. Ya, terima kasih. Sehat selalu dok. Terima kasih untuk waktunya dan nantikan live RS Wafa Husada berikutnya. Nanti kita akan umumkan di media sosial kami. Terima kasih semuanya. Salam sehat, sama-sama. Sama-sama Iren dan yang lain-lain. Iya, dokter, mungkin terakhir dokter, pesan-pesan dokter, pesan untuk masyarakat kita terakhir. Oh ya, betul gini ya. Jadi kalau mau vaksin itu dalam beberapa hari persiapkan betul sistem imunnya. Jangan dibiarkan sistem imun kita tuh malas ya. Jadi perkuat sistem imun kita, perbaiki, hindari stres, makan yang bergizi banyak mengandung mikronutrien, vitamin A, vitamin B6, kemudian vitamin D3, kemudian juga vitamin E, kemudian zinc, ya, seng itu besi itu sangat bagus untuk sistem imun kita. Makan yang cukup. Jadi kalau mau pergi ke vaskes vaksin sarapan dulu, nanti biar nggak pingsan karena kelaparan. Terus malam tidurnya cukup, paling nggak 6-7 jam, gitu, istirahat cukup gitu ya, supaya pada saat kita datang itu kita sudah fit betul. Minum jangan lupa juga minum yang cukup juga. Kemudian ketika datang ke vaskes juga on time ya, saudara. Jangan lupa nanti dapat kartu bahwa sudah divaksin. Bisa ada yang elektronik macam-macam, ada mungkin elektronik ya, semacam elektronik sertifikat itu adalah berisi ID kita, tanggal harus kembali harus diperhatikan, jangan dilupakan, langsung difoto ya, di scan kayak gitu, supaya nanti ketika kembali untuk dosis kedua siap ya, jangan sampai terlambat. Dan ingat, jangan kalau ada rencana mau bepergian sebaiknya jangan tunda dulu, tunggu sampai vaksinnya selesai, dosisnya sampai selesai gitu ya. Jadi kalau misalnya ada rencana saya mau bepergian nanti tahu-tahu terlambat ya, jangan sampai tertunda-tunda gitu ya. Mungkin itu. Demikian dokter. Dan jangan takut dengan berita-berita hoax yang mengatakan bahwa gara-gara divaksin jadi sakit. Enggak betul itu ya. Tidak benar ya dokter. Kalau kena COVID gara-gara vaksin itu tidak benar, karena virusnya sudah mati, aman. Apalagi hoax-hoax yang mengatakan ada microchip dan sebagainya, enggak ada. Ya, vaksin itu jadi kalau ada efek samping itu adalah sampai saat ini yang berat jarang, sangat jarang. Kalau ada efek samping ringan, demam dan sebagainya, nyeri, misalnya badan tidak enak semua, tadi ada yang ngantuk, itu si vaksin karena sistem kekebalan tubuh kita yang sedang bereaksi. Jadi insya Allah aman. Kalau ada gejala yang berat nanti dokter pasti akan menangani ya. Nanti akan ditangani. Jadi jangan keburu-buru pergi ketika selesai vaksin, tunggu dulu 15-30 menit. Ya, taati protokol kesehatan meskipun sudah vaksin tidak 100% aman dari COVID-19, tetap taat prokes. Yang kedua, meskipun kita sudah divaksin, kita masih tidak aman bagi orang lain. Kadang kita baju kita mungkin justru ketempelan, kita menularkan ke orang lain yang tidak divaksin ya. Kita sendiri nggak apa-apa, tapi ketika kita berumur-umur bermobilisasi atau kita berada di tempat yang banyak atau kita misalnya makan-makan dan sebagainya, tubuh kita tuh, tas kita, baju kita, sepatu kita, ketempelan kita nggak tahu, itu masih menjadi potensi
menjadi sumber penularan bagi orang lain yang kebetulan sistem imunnya masih tidak bagus atau yang belum divaksin. Jadi kita jangan egois ya. Ya itu mungkin Siap. itu. Ya, terima kasih. Oke, dokter ini terakhir membacakan ucapan terima kasih dari para sahabat Wafa, juga ada dari Ya, sama-sama, alhamdulillah, semoga Oke, dan bermanfaat. kita Anita, terima kasih dokter, penjelasannya mudah dipahami, sehat Sama-sama. selalu untuk dokter. Ya. Baik, Untuk oke, kita. demikian ya dokter. Oke, terima Ya. kasih dokter Maimun, terima kasih untuk Sama-sama. Bapak. Oke, Ya. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Oke, baik.